Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara operasi sistem pneumatik yang pada kompresor ini, yang dimana sistem pneumatik adalah sebuah sistem penggerak yang menggunakan tekanan udara sebagai tenaga penggeraknya. Dan cara kerja pneumatik sama dengan hidrolik, tetapi yang membedakannya hanyalah tenaga penggeraknya. Pneumatik yang menggunakan udara, sedangkan hidrolik yang menggunakan cairan oli. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan dulu apa aja sih komponen-komponen yang ada di kompresor ini. Yang pertama itu ada kompresor, kedua ada motor listrik, dan yang ketiga ada seklar tekanan ini yang terletak di bagian bawah. Dan yang keempat itu juga ada tabung, juga ada regulator. Terus juga ada ini namanya stability valve ini, dan juga ini ada check valve. Oke, ini ada untuk menghidupkan mesinnya. Untuk menghidupkan mesin ini ditarik. Yang ini adalah untuk ini pengecekan bensin. Jadi ini menggunakan bahan bakar bensin. Jadi kalau misalnya mau on, itu tunjuk tombol on. Terus ini tempat bensinnya terbuat dari besi. Bensinnya ini jadi masih menggunakan bahan bakar bensin. Nah, dan ini selang ini nanti akan mengalir ke sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian yang sudah saya jelaskan tadi. Ini adalah untuk yang pertama kita hidupkan itu ditarik. Nah, pas waktu ditarik mesin akan aktif. Saat mesin akan aktif, jadi kompresor input darah dari udara bebas yang dimanfaatkan melalui unit kompresor untuk menghasilkan udara terkompresi. Udara terkompresi digunakan pada sistem pneumatik di mana energi mekanik berubah menjadi energi pneumatik gitu. Dan udara tadi masuk ke sini. Dan ini adalah sebagai media geraknya, yang dimana ini adalah motor listrik. Nah, motor listrik ini berguna untuk memberi tenaga gerak pada mesin kompresor, biasanya berupa tenaga putar. Dalam proses ini terjadi perubahan energi listrik menjadi energi mekanik. Jadi ini dihidupkan, langsung dia bergerak, itu berputar, jadi energi listrik menjadi energi mekanik. Lalu ada juga ini seklar tekanan. Nah, seklar tekanan yang dimana udara yang dihasilkan tadi di situ mempunyai seklar tekanan yang berguna untuk mengontrol motor listrik tadi dengan memberikan perintah on dan stop untuk mendeteksi nilai tekanan dihasilkan oleh kompresor tersebut. Nah, itu yang ada di ujung itu mungkin nggak kelihatan. Nah, dan yang hitam ini ada ini namanya stability valve. Bagian ini berfungsi untuk jika ada indikator tekanan udara yang berada di dalam tabung kompresi. Terus ini ada tabung. Tabung ini berfungsi juga untuk menyimpan udara terkompresi. Ukuran tabung ini tergantung pada kapasitas kompresor. Semakin besar volumenya maka semakin besar interval motor untuk bekerja. Terus juga ini ada regulator yang dimana ini untuk mengecek atau ukuran angin. Nah, jadi di sini ada angkanya, angin masuk ke sini. Jadi di situ ditentukan angka-angka tersebut. Nah, jadi ini juga berfungsi sebagai indikator tekanan udara yang berada di dalam kompresi. Nah, yang udara masuk tadi, terus misalnya kalau gas atau udaranya tadi sudah maksimal atau tidak bisa melebihi kapasitas, ini ada safety valve. Ini adalah bagian pengaman jika terjadi tekanan yang berlebihan. Misal kegagalan sistem pada press switch
akan membuang tekanan dengan sendirinya. Nah, ini akan keluar sendirinya. Jika tekanan dapat disetting, maka komponen ini dan sesuai rank yang tersedia pada komponen tersebut. Nah, itu. Dan udara melalui selang ini menuju air drain. Nah, selanjutnya udara dari kompresor tadi sekarang menuju mesin nitrogen dari mesin nitrogen. Nah, jadi kita akan buka dalam mesin nitrogen ya. Nah, setelah dibuka mesin nitrogen tadi, ini adalah penampakan dari mesin nitrogen tersebut, yaitu ada tabung di situ. Terus ada juga ini itu filter, ada air drain, ada juga selang-selang, ada juga ini yang saya pegang ini, ada juga tabung 2, ini adalah tabung untuk pemisah nitrogen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang air drain. Nah, ini adalah air drain yang dimana udara mengalami pengeringan di sini. Lalu udara disalurkan ke dalam tabung hitam ini, dan itu adalah filter udara yang dimana udara mengalami proses pembersihan yang amat bersih agar tidak ada airnya. Lalu itu ada selang 2 di situ. Di situ ada nitrogen dan di situ ada udara biasa. Di situ untuk nitrogen, di situ dia nanti di tempat yang 2 itu dia akan meletup pas saat nitrogen itu full. Dan selanjutnya udara mencapai titik regulator yang dimana udara di sini diukur menggunakan ukurannya sudah digital, sudah modern untuk mesin ini. Kemudian lanjut ke air slider, di mana di sini udara ada yang dihisap dan juga ada yang dihembus. Jadi di sini untuk itu adalah untuk pengukuran udara, yang dimana udara keluar itu berapa, terus yang udara yang masuknya berapa. Nah, jadi udara yang tadi dihembuskan lalu kemudian menuju ke alat pembukaan ban. Selanjutnya yaitu kita menuju ke alat pembukaan ban. Nah, abang ini lagi buka ban. Ini adalah salah satu ban Toyota. Ya, itu tadi menggunakan angin yang dimana angin tersebut yang dihasilkan dari kompresor tadi. Nah, itu ini sedang menggunakan sistem pneumatik. Nah, ini adalah sistem pneumatik. Nah, di sini juga menggunakan sistem pneumatik yang dimana yang itu nanti akan berputar gitu. Lihat ya, kita akan lihat. Nah, itu putaran. Nah, ini adalah teknik untuk membuka ban. Nah, kalau ini mungkin masih manual. Ini adalah untuk cari selanya dulu agar itunya terbuka. Nah, dan nanti itu akan berputar sendirinya gitu. Pas ditekan ada tombol yang di bawah itu dipijak, itu akan berputar. Nah, itu ini adalah menggunakan sistem pneumatik yang ada pada toko ban di Kota Bengkulu. Nah, jadi nampak lebih mudah kan menggunakan sistem ini. Coba kalau tidak menggunakan sistem ini pasti lebih sulit. Nah, lihat ini menggunakan tenaga angin ini dari udara. Nah, udara sebagai media penggeraknya. Nah, lihat. Nah, ini abang lagi bersih-bersih ya bang, lagi bersih-bersih. Nanti dipasang lagi. Ini untuk pemasangan. Nah, pemasangannya ini pemasangannya sangat mudah. Biasanya untuk masang ban kalau manual itu sangat sulit loh. Dan ini menggunakan sistem pneumatik ini, jadi pemasangan bannya lebih mudah. Terus ini dipaskan dulu bannya. Terus jadi sebelumnya dikasih pelicin biar bannya lebih nyaman berputarnya. Nah, ini adalah putaran terakhir untuk memasukkan ban. Bannya bergerak dari sendirinya, berputar dengan sendirinya dengan tombol yang kita pijak yang ada di bawahnya. Oke, inilah penggunaan sistem pneumatik atau operasi sistem pneumatik yang ada di toko ban. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.